Hi Tiners, welcome back to Titik Nol English Course YouTube channel with me Puput. By the way, kalian tahu nggak sih apa TOEFL itu? Dan untuk apa TOEFL itu? Nah, apalagi buat kalian-kalian nih yang pengen melanjutkan studinya di luar negeri misalnya. Coba, apa TOEFL itu? Aku kasih kalian waktu 5 detik untuk jawab. Oke, tenang. Jadi TOEFL itu merupakan singkatan dari Test of English as a Foreign Language, yang merupakan tes yang dilaksanakan atau diadakan langsung oleh ITS, yang merupakan lembaga dari Amerika Serikat. Dan kalian tahu nggak sih gimana sih bentuk tes TOEFL itu? Jadi TOEFL itu terbagi jadi dua jenis, yaitu TOEFL ITP dan TOEFL IBT. Nah, ada nggak sih perbedaan dari kedua itu? Ya, tentu ada perbedaannya. Pertama, perbedaan dari segi harga ketika teman-teman mau ambil tesnya. Kalau teman-teman ingin mengambil tes ITP, TOEFL ITP, biasanya kisaran 550.000. Gimana kalau TOEFL IBT? TOEFL IBT biasanya dari 2.800.000 sampai 3 juta. Seperti itu. Nah, untuk fungsinya, fungsi TOEFL ITP, atau bisa dibilang diperuntukkan untuk siapa, untuk kemana gitu, TOEFL ITP maupun TOEFL IBT. Nah, kalau TOEFL ITP itu biasanya digunakan untuk mendaftar kampus untuk lanjut studi, misalnya studi S2 di kampus dalam negeri. Nah, apakah bisa digunakan untuk lanjut studi luar negeri? Ya, bisa-bisa aja kalau teman-teman mendaftar beasiswa, misalnya LPDP, tapi dengan jalur yang berbeda, yaitu jalur afirmasi. Nah, let's say kalau teman-teman melalui jalur tersebut, berarti tetap harus ambil tes lain untuk memenuhi syarat masuk kampus. Karena TOEFL ITP ini sekarang beberapa negara udah nggak menerima TOEFL ITP. Gimana TOEFL IBT? Nah, sekarang kalau teman-teman ingin melanjutkan studinya di luar negeri, beberapa negara lebih memilih TOEFL IBT. Seperti itu. Apa lagi bedanya ketika kita ingin mengambil tes TOEFL ITP dan TOEFL IBT? Ya tentu sectionnya berbeda. Kalau TOEFL ITP hanya ada 3 section, yaitu structure, reading maupun listening. Nah, sedangkan TOEFL IBT ada 5 tambahan, yaitu writing maupun speaking. Jadi ada penilaian active skill untuk teman-teman. Ya bisa dibilang mirip-mirip lah dengan IELTS, tapi tentunya bentuk soalnya berbeda. Oke, nah selanjutnya adalah skornya. Perbedaannya juga terletak pada skornya. Kalau TOEFL IBT biasanya kisaran dari 0 sampai 120. Sedangkan kalau ITP maksimal itu ada 677. Kalau ITP. Nah, gimana sih tesnya? Kalau di IBT apakah sesulit, sama tingkat kesulitannya berbeda? Ya, mungkin bisa dibilang tentu berbeda, karena kita bisa lihat aja langsung kalau di IBT itu ada speaking dan writing-nya, sedangkan di ITP itu hanya ada structure, ada reading dan listening. Tentu kalau teman-teman ingin mempersiapkan itu, ya perlu effort-nya pastinya berbeda juga. Oke, mungkin teman-teman ada yang nanya kalau gimana bentuk soalnya. Nah, ketika teman-teman take TOEFL, misalnya TOEFL ITP ataupun TOEFL IBT, di soal structure-nya itu teman-teman akan mendapatkan 40 soal dalam waktu pengerjaan, yaitu 25 menit. Sedangkan di listening, teman-teman akan mendapatkan 50 soal dengan waktu 40 menit. Nah, kalau di reading sama dengan listening. Jumlah soalnya sama, yaitu 50, tapi waktunya lebih banyak dibandingkan listening, yaitu kurang lebih 55 menit. Nah, sedangkan kalau misalnya IBT kan ada tambahan speaking maupun writing, jadi biasanya di writing itu teman-teman akan mendapatkan 1 soal dengan waktu pengerjaan 30 menit.
kalau di speaking biasanya teman-teman akan melalui waktu selama 20 menit. Itu untuk di speaking. Jadi gimana? Udah tahu bukan terkait dengan TOEFL maupun TOEFL IBT ataupun ITP. Nah, mungkin dari teman-teman punya niatan untuk ngambil tes TOEFL ITP, tapi bingung gimana sih cara ngerjain soalnya. Jadi teman-teman bisa cek di Titik Nol English Course Program, dan nanti kita taruh linknya langsung untuk lebih lengkapnya. Gimana cara pengerjaannya dan juga pembahasan soalnya. Di situ nanti akan dibahas lebih lengkap tentunya di kelas. Oke, gimana? Udah tahu kan apa itu TOEFL dan fungsinya untuk apa? Dan juga tentunya jenis-jenis soalnya ketika teman-teman ingin mengambil tes TOEFL ITP maupun IBT. Jadi ya, cukup sekian untuk video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan the last I say, Titik Nol English Course, everyone can start from zero.